Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Semoga sahabat Jazilapedia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dibiasakan jauhi 3 kebiasaan ini yang bisa membawa penyakit. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan. Bahkan dalam urusan kesehatan pun, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia kerap sekali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang oleh agama. Padahal, tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Lalu, apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan, akan tetapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? 1. Banyak bicara. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka." Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan, lidah membawa dampak yang besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Abu Hatim bin Hibban rahimahullah mengatakan, di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebagusan hati adalah banyak bicara, walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan. Seseorang tidak akan bisa memiliki sifat diam kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Kebiasaan yang kedua yang harus dijauhi adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah
sakit kepala, sakit punggung, obesitas, diabetes, bahkan penyakit jantung dan gangguan mental. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, kemudian memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena yang demikian itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang, mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif bergerak, sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Mungkin bagi yang sudah terbiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, akan merasakan tubuh menjadi lebih segar dan lebih bersemangat dalam aktivitas. Dan umat muslim sudah banyak yang membuktikan dengan hal ini. Kebiasaan yang ketiga yang harus dijauhi adalah banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Dan hal ini pun pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Sahabat Jazilah rahimakumullah, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.